Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mau buka hati kami untuk dipenuhi oleh Roh, dipenuhi oleh firman. Kami berserah, biarlah Engkau Tuhan berfirman kepada kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara. Puji Tuhan, ada mungkin yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Selamat datang untuk orang ibu ya. Ya jadi nggak diperkenalkan kali dari tadi sama MC-nya, mungkin nggak diperhatikan. Ibu dari teman Pak Sahut tahun di Pinang ya, di Neroktok. Saudara-saudara, hari ini khotbah saya berjudul berjaga-jagalah. Berjaga-jaga. Ya, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta yang melakukannya. Saya mohon izin membuka masker. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca Lukas pasal 21 ini berbicara tentang kedatangan Kristus atau tentang kedatangan Anak Manusia, bahwa Anak Manusia itu akan datang kembali ke dunia ini. Dan oleh sebab itu sebelum ia datang, kita diminta untuk berjaga-jaga. Nah, tanda-tandanya diberitakan. Kalau dalam pasal 21 kita mulai baca ayat 1 sampai seterusnya. Di dalam ayat 25 dikatakan begini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Nah, kita melihat sekarang musim yang namanya tsunami. Kalau sedikit-sedikit berita gempa bumi dan diikuti tsunami, itu ya orang mulai ketakutan karena sudah pernah ada peristiwa tsunami di Aceh. Tsunami yang begitu luar biasa menghabisi bukan hanya Banda Aceh, bukan hanya provinsi Aceh, tapi juga bangsa-bangsa, negara-negara di sekitar di Asia yang kena tsunami. Nah, sejak saat itu berita tsunami ini menjadi menakutkan bagi kita masa kini. Kalau ada gempa, ada tsunami enggak? Firman Tuhan makin digenapi makin. Nah, ini baru tanda-tanda, tanda-tanda akan kedatangan Anak Manusia, ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini kita mengingatkan, Yesus mengingatkan murid-muridnya agar berjaga-jaga. Jadi ayat ini diberitahukan Yesus kepada para muridnya, berjaga-jagalah. Nah, dan kan kita harus ingat bahwa Yesus pasti datang. Yesus pasti datang. Kapan? Kita nggak tahu. Dia bilang Anak Manusia datang seperti pencuri. Kedatangannya tiba-tiba.
Kedatangannya tidak ada orang yang tahu. Sebab pencuri tidak pernah telepon dulu. Pak, malam hari ini saya mau mencuri di rumah Bapak. Kalau pencurinya telepon dulu, kita siap-siap. Ya kan? Kita siapkan, kita kasih tahu polisi, kita kasih tahu satpam supaya jaga-jaga jangan sampai pencurinya masuk ke rumah kita. Kita pun nggak tidur menunggu pencurinya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya katakan bahwa Yesus anak manusia itu pasti datang. Dan oleh sebab itu kita sebagai orang percaya pada masa kini, kita juga harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita tidak peduli dengan keadaan kita. Jangan sampai kita tidak mau tahu. Nanti saja. Yang muda bilang masih muda. Tunggu nanti aja. Halo anak-anak muda. Kedatangan Tuhan itu tiba-tiba, tidak tunggu kamu tua baru dia datang. Apalagi kita yang sudah tua. Kalau ada Opung Melinda bilang sini, dia bilang apa? Sudah sore katanya. Sudah matahari mau terbenam. Sudah dekat katanya. Ya gitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara saya dikasih, kita belajar hari ini bagaimanakah supaya cara kita berjaga-jaga. Apa yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan, kita harus siapkan diri untuk kedatangan Yesus itu. Caranya bagaimana? Apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana kita berjaga-jaga? Yesus menceritakan di sini, menyampaikan di sini ada dua pesan penting dari Yesus supaya kita berjaga-jaga. Yang pertama, kita menjaga diri dari kehidupan di dalam dosa. Menjaga diri dari kehidupan dalam dosa. Ini yang kita perlu perhatikan. Untuk menantikan kedatangan Yesus itu, kita harus jaga diri kita dari dosa. Perhatikan dalam ayat yang ke-34 itu. Nggak kebaca ya, terlalu kecil. Bisa dibuat lebih jelas? Kata Putra diatur. Ya, ayat 34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Yesus mengingatkan jangan kamu syarat penuh dengan apa? Pesta pora dan kemabukan, dan juga dikatakan kepentingan-kepentingan duniawi. Ini artinya supaya kita jangan hidup dalam dosa. Ketika kita hidup di dunia ini sampai dia datang yang kedua kali, jangan kita hidup lagi di dalam dosa. Maka dikatakan jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita belajar kata jagalah di situ ya, jagalah dirimu, kata jagalah di itu, kata kerja itu, kata perintah itu digunakan dalam bahasa Yunaninya proseko, bahasa Inggrisnya itu take heed ya, take heed. Ini artinya apa? Ini bisa diartikan waspada ya, atau jagalah dirimu, waspada. Waspada ini artinya kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan. Jagalah dirimu dari supaya tidak syarat dengan pesta pora, supaya kita menjaga diri, berhati-hati dalam kehidupan kita, jangan sampai jatuh ke dalam berbagai jerat dosa. Ini yang Yesus mau katakan, supaya kita benar-benar menjadi memperhatikan bagaimana kita hidup, perhatikan tindakan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Itu take it, proseko. Juga artinya juga menyimak. Nah, ini artinya menyimak. Jadi kalau kita menyimak sesuatu kan kita benar-benar memperhatikan. Ya. Benar-benar kita punya perhatian penuh. Seperti kalau kita di sekolah, anak-anak disuruh menyimak supaya mereka bisa menangkap pelajaran.
Seperti saudara sekarang sedang duduk mendengarkan khotbah. Saudara kalau tidak menyimaknya, maka saudara tidak akan pernah mendapat kesan apa-apa dari khotbah. Tapi karena saudara menyimak, memperhatikan dengan baik, saudara betul-betul memperhatikan apa yang saya sampaikan, maka saudara akan mengerti. Ya, maka dikatakan di sini, to pay attention to something and be careful about it. Itu artinya memberi perhatian kepada sesuatu dan benar-benar berhati-hati tentang hal itu. Jadi di sini Yesus mengatakan, hati-hati, jaga dirimu dari dosa, jaga diri, betul-betul perhatikan bagaimana cara hidup, bagaimana engkau memperhatikan tindakanmu. Jangan engkau syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan dunia. Ini merupakan representasi dari dosa. Yesus mau katakan, ketika kita syarat dengan pesta pora, syarat dengan kemabukan, syarat dengan kepentingan dunia, kita sama dengan syarat hidup di dalam dosa, penuh dengan beban dosa yang menguasai kita. Ketika kita hidup di menantikan kedatangan Tuhan, dikatakan jangan sampai itu menjadi suatu jerat. Dosa adalah suatu jerat, kata Tuhan. Dosa adalah suatu jebakan di mana kita akan jatuh, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita perhatikan, jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan dunia. Apa kata firman Tuhan? Kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 21. Coba satu orang baca Galatia 5 ayat 21. Silakan, yang sudah dapat silakan langsung baca. Galatia pasal 5 ayat 21 dikatakan bahwa orang-orang yang mabuk itu, pesta pora mabuk, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba baca Galatia 5:21. Silakan, ada yang sudah dapat? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, tolong dibaca dari awal pelan-pelan. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, bagian terakhir, semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini dosa. Ini tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Yesus berkata bahwa kita jangan salah dengan semua itu, pesta pora, kemabukan dan kepentingan. Itu sama dengan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, kita terjerat, kita tidak mendapat bagian. Ketika anak manusia datang, dia tidak akan membawa kita. Beberapa hari lalu kami renungan baca Alkitab tiap malam dari Ibrani, sudah Ibrani pasal berapa? 9. Ya, di sana ceritakan tentang imam besar agung yang masuk ke dalam ruang maha kudus mengampuni dosa. Tapi setelah baca kami diskusi, saya jelaskan kepada anak-anak, kepada putra-putri ya, karena kami tinggal berempat aja kalau malam. Elsa belum pulang, kalau kerja dia pulang jam 10, setengah 10 paling cepat. Kami baca baru mereka, ceritakan tentang kedatangan Tuhan, bahwa akan datang waktunya. Yesus akan datang di awan-awan, menjemput orang-orang percaya. Pertama-tama orang-orang percaya yang sudah mati dibangkitkan. Kemudian orang-orang yang percaya yang masih hidup diubahkan, diganti dengan tubuh baru sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 itu. Saya ceritakan kepada anak.
Kemudian Yesus datang di awan-awan, dan semua yang sudah orang percaya tadi diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, kemudian dibawa mendapatkan upahnya, dibawa kepada pesta perjamuan kawin anak domba. Dan di bumi terjadi kesusahan selama 7 tahun, di mana antikristus memerintah di bumi. Nah, itu dia. Lah, siapa yang tinggal di bumi? Satu, orang yang tidak percaya Yesus. Kedua, orang Kristen KTP, karena nggak setia. Jadi yang diangkat itu adalah orang-orang yang setia, yang akan mendapat upah. Jadi di sana pembagian upah. Jadi yang nggak setia, mohon maaf, Bapak Ibu, saudara-saudara, setialah sama Tuhan. Ya. Hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya sering kali ya menjelaskan ini baik. Kalau dalam bahasa Inggris, iman itu faith, bahasa Inggris artinya iman. Jadi orang yang beriman itu pasti punya faith. Tapi dalam bahasa Inggris, orang yang setia itu faithful, penuh iman. Kalau diterjemahkan harafiah, faith, iman, full, penuh, faithful. Tapi terjemahannya setia. Jadi orang-orang beriman itu sudah pasti faithful. Kalau tidak faithful, masih dipertanyakan saudara punya faith enggak? Punya iman enggak? Jadi orang benar itu pasti faithful. Maka ini yang saya katakan, Anak manusia datang akan menjemput kita, orang-orang yang setia. Nah, sesudah 7 tahun baru dia turun ke bumi. Turun dia ke bumi di Yerusalem bersama dengan orang-orang percaya tadi yang sudah dinaik surga. Turun lagi. Lalu memerintah selama 1000 tahun di bumi. Lama. Sebelum memerintah selama 1000 tahun, antikristus dikalahkan, masukkan kerangkeng. Iblis dan juga setan-setan juga dikerangkeng, masukkan kata di penjara selama 1000 tahun, dikurung 1000 tahun di bumi. Tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada kejahatan. Sama seperti keadaan Adam dan Hawa waktu pertama diciptakan sebelum iblis masuk. Ya, kalau iblis masuk baru. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun itu kita bersama-sama memerintah dengan Kristus. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan sesudah 1000 tahun itulah ada namanya tahta pengadil, tahta putih pengadilan Kristus, mengadili orang-orang yang tidak percaya. Semua orang-orang tidak percaya dibangkitkan pada akhir kerajaan 1000 tahun. Semuanya dibangkitkan untuk dihukum, dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Nggak ada lagi. Itulah yang namanya kebangkitan yang kedua. Orang-orang tidak di luar Yesus dibangkitkan dan dihukum di dalam neraka yang kekal. Baru sesudah itu terjadilah kekekalan, langit baru dan bumi baru. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Demikian dicatat dalam kitab Wahyu. Saudara-saudara, ingat baik-baik, sebelum kedatangan yang berjaga-jaga, perhatikan cara hidup. Jangan hidup dalam dosa, kata Tuhan. Karena apa? Bagian daripada itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau kita mabuk. Seperti orang yang mabuk waktu malam, anak-anak kegelapan, anak-anak malam hidup di dalam kegelapan, katanya. Kata firman Tuhan. Jadi kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang yang tidak hidup di dalam kegelapan, tidak hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Saudara, di depan kita sekarang sudah ada kafe.
pindahan dari, katanya dari Villa Ubud dekat pom bensin itu Porbeta, pindah di depan sini. Bukanya tiap malam sampai tengah malam. Pada waktu buka pertama mereka full musik sampai tengah malam. Akhirnya diprotes sama warga yang tinggal di sini, terganggu. Jam 12 malam masih gombrang-gombreng, masih full musik pakai speaker gede. Toa masjid aja udah diatur, masa begitu nggak diatur kan? Gitu kan harus diatur ya begitu. Itu juga masih bukan soal toa masjid, yang begitu juga harus diatur, termasuk peraturan menteri menjaga ketertiban, ya kan? Akhirnya diprotes, datang sama saya, Pak, bagaimana Bapak bersetuju untuk, oh iya, saya dukung demi kebaikan warga di sini, tanda tangan. Dan kemarin malam sudah nggak ada lagi live musiknya di luar, gombrang-gombreng kenceng-kenceng, mulai mereka pelan. Ya, tapi Bu Hana kita habis kebaktian begini pemuda, Bu Hana lihat-lihat, waduh, saya bilang lihat apa Mas? Kayak gitu ya dunia malam ya, perempuan-perempuan nongkrong, kayaknya emak-emak itu katanya. Tapi nongkrong di situ apa nggak ingat keluarganya, merokok lagi gitu. Kata Bu Hana, kok nongkrong ya? Ya itulah anak-anak malam. Mereka berpesta pora, mereka mabuk, mereka melakukan apa yang mereka suka, mereka tidak peduli bahwa Tuhan akan datang. Kita diingatkan oleh Yesus, pesta pora, kemabukan, kedengkian, semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Petrus pasal 4, satu orang lagi baca. 1 Petrus pasal 4 ayat 3, pesta pora kemabukan disamakan dengan penyembahan berhala. Coba 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketiga, silakan dibaca lagi. Mungkin kali ini laki-laki, tadi perempuan, sekarang laki-laki, silakan. 1 Petrus ayat pasal 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minuman, dan penyembahan berhala yang terlarang. Di situ cuma didaftarkan nama-nama dan yang ada pesta pora, kemabukan, dan penyembahan. Jadi levelnya sama. Orang-orang yang mabuk, orang-orang yang pesta pora disamakan dengan penyembahan berhala. Kok bisa iya? Makanya dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, katanya, kata firman Tuhan. Karena orang mabuk dikuasai anggur itu, mabuk dia nggak, jadi dia nggak tahu Tuhan yang kata. Makanya sama dengan menyembah anggur itu, pengen mabuk. Hari ini kita perjamuan kudus, minum anggur tapi tidak mabuk anggur. Ada jus anggur yang kita pakai, ya kan? Digunakan perjamuan anggur, boleh digunakan. Rasul Paulus kepada Timotius juga berkata, tambahkanlah anggur sedikit pada minumanmu, katanya. Ditambahkan supaya pencernaanmu bagus. Jadi anggur kalau digunakan untuk obat ya boleh. Kalau di dunia barat sana, anggur itu menghangatkan badan karena di sana dingin, suasana dingin hangatkan, tapi tidak boleh mabuk. Itu dia. Ada orang yang mabuk, makanya di Korintus ditegur oleh Rasul Paulus. Mereka pada waktu perjamuan ada yang kelebihan minumnya, mereka mabuk. Nah itu ditegur di gereja di Korintus karena mereka minum anggurnya mabuk. Jangan engkau mabuk, karena sama dengan penyembahan berhala. Hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan.
Jadi ini yang dikatakan oleh Yesus yang pertama, berjaga-jaga, menjaga diri dari kehidupan dalam dosa. Perhatikan dirimu, perhatikan baik-baik. Kalau orang Manado bilang apa? Ingat, ingat. Nah, itu dia. Itu. Ingat, perhatikan. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Hidup dalam dosa itu apa? Kita maunya hidupnya terus-menerus berbuat dosa. Itu hidup dalam dosa. Ya. Jadi jangan sampai kita dikuasai. Itu orang hidup dalam dikuasai dosa. Berjaga-jaga, proseko, ya kan? Supaya kita perhatikan dengan baik cara hidup kita. Yang kedua, berjaga-jaga, menjaga diri dengan kehidupan dalam doa. Gitu. Tadi jangan hidup dalam dosa, sekarang kita hidup dalam doa. Itu penting. Yesus bilang di dalam ayat yang ke-36. 36, mana dia? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi jelas di sini. Jagalah dirimu supaya berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi pada kedatangan Tuhan. Banyak, pandemi ini salah satunya, supaya kita luput juga, ya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, ya. Perhatikan, sekarang dikatakan berjaga-jagalah. Nah, digunakan kata yang berbeda di dalam bahasa Yunani. Kalau tadi proseko, sekarang digunakan agrupneo. Bahasa Yunani itu ternyata kaya, ya. Jadi digunakan agrupneo, ya. Di sini kata perintahnya agrupneite, katanya. Kalian harus berjaga-jagalah kalian, katanya. Ini dalam bahasa itu watch, guide, ya, watch your life, guide your life. Jadi kalau tadi kita disuruh memperhatikan cara hidup, sekarang kita disuruh mengarahkan hidup kita. Kita harus perhatikan itu, guide your life, pimpin hidupmu, tonton hidupmu. Bagaimana? Tonton di dalam doa. Ya, sambil berdoa dikatakan, ya. Senantiasa sambil berdoa. Sekarang disuruh guide, arahkan hidupmu kepada doa. Guide your life. Bawa hidupmu supaya engkau hidup dalam doa. Kau tidak akan berkemenangan kalau kita tidak mau membawa hidup kita dalam doa. Berdoa itu artinya kita harus mau membawa hidup kita. Bukan sekedar berserah, tetapi kita juga mengambil tindakan. Kita mau betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Guide your life. Digunakan di sini luar biasa. Ya. Ini juga artinya sadar. Sadar itu berarti kita mengenali diri kita sebagai orang percaya. Sadarlah. Kalau kita sadar kan kita tahu siapa diri kita. Kalau kita nggak sadar, seperti orang mabuk tadi, kita nggak tahu siapa kamu. Ya. Kalau orang mabuk ditanya arwah, gitu. Seperti lagunya si Jack Marpaung zaman dulu tuh, judulnya Arwah. Arwahnya. Orang yang mau menantikan kedatangan Tuhan, dia kenal dirinya. Saudara kalau nggak kenal dirimu, berarti saudara berada dalam bahaya. Siapa dirimu? Oh, aku seorang anak Tuhan, aku seorang Kristen, aku seorang percaya, aku percaya firman Tuhan. Sadar itu. Sadar. Kalau kita sadar
Kalau kita sadar jati diri kita, maka kita akan berjaga-jaga. Kita sadari supaya kita bisa hidup di dalam doa. Sebab doa itu sumber kekuatan, supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi sadar. Dan juga di kata ini juga mengandung makna pelihara. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan rohani kita. Ketika kita sadar, ketika kita memimpin hidup kita, kita tahu apa yang kita perlukan. Ya, makanya kita pelihara. Ketika kita memelihara binatang peliharaan, kita akan beri dia makan. Kalau enggak pasti mati. Ya. Kalau punya peliharaan pasti diberi makan, dipelihara, dirawat dengan baik. Atau dia akan lemah, tidak kuat dan kemudian mati. Demikian juga kita. Rupanya sebagai orang percaya, saudara dan saya perlu memelihara hidup kita, memberi makan hidup kita, memberi makan manusia batinia kita, memberi makan manusia rohani kita dengan apa? Doa dan firman Tuhan. Ini kita perlu pelihara hidup kita. Makanya Tuhan bilang, guide your life. Beri makan. Kalau nggak tidak pernah makan, kau akan lemas, tidak kuat. Kalau kau tidak makan, kamu tidak punya kekuatan. Jadi, perhatikan baik-baik. Berjaga-jaga di sini kita disuruh sadar siapa diri kita, dan kita tahu apa kebutuhan kita, dan kita akan memelihara. Apa kebutuhan kita sobat secara manusia rohani? Doa. Maka dikatakan senantiasa sambil berdoa. Ya, perhatikan di sini. Sambil berdoa atau selalu, dan digunakan dalam bahasa ini panti kairo de omenoi digunakan. Panti itu berarti setiap, kairo waktu, setiap waktu, de omenoi berdoa. Berdoalah setiap saat. Panti kairo. Jadi aneh. Jadi di sini terjemahannya sebenarnya berdoalah setiap saat, setiap waktu. Itu kan kata kairo. Di dalam setiap momen hidupmu. Waktu di sini bukan kata kairos, bukan kronos, kronologi. Ya, waktu yang kita berjalan ini kronos. Jam-jam yang kita terima ini jam sekian itu kronos. Tapi ada momen-momen dalam hidup kita, ada saat-saat, ada waktu-waktu. Nah, ini harus kita pakai untuk berdoa. Pakailah waktumu setiap saat untuk berdoa, dikatakan. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, gunakan waktu setiap saat untuk berdoa. Firman Tuhan bilang apa? Berjaga-jaga. Hari-hari ini adalah jahat. Gunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu untuk apa? Pergunakan waktu untuk makanan rohani. Jangan sampai saudara lupa makanan rohani saudara. Seperti saudara makan 3 kali sehari, demikian juga kita perlu makanan rohani yang rutin setiap saat, dikatakan. Supaya apa? Rohani kita kuat. Maka dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan. Doa menjadi makan roh agar kita berdan, supaya kamu beroleh kekuatan. Kita sehat. Jadi dengan doa itu kita mendapat kekuatan baru. Bu Hana tuh paling sering ingatkan kami di rumah. Udah doa belum? Dia selalu bilang pokoknya harus doa. Buat dia doa itu kekuatan. Itu. Dan dia selalu lakukan itu. Dan dia selalu ngomel kalau ada yang lupa berdoa. Itu wajib. Orang tua begitu ngomel sama anaknya. Harus ditiru itu. Artinya ngomel artinya suruh doa, ya. Nggak apa-apa, itu yang baik.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, supaya kamu beroleh. Kalau kamu nggak berdoa, sama juga engkau tidak akan mendapat kekuatan. Karena banyak tantangan, ada banyak pencobaan, ada banyak hal di dunia ini yang kita hadapi. Nah, kita nggak bisa lawan. Kita juga nggak bisa hadapi dengan kekuatan kita kalau kita tidak berdoa, kata Yesus. Jadi harus kita ingat baik-baik. Kita harus ingat baik-baik bahwa doa itu penting. Matius pasal 26 ayat 41. Kalau di sini nggak ada, kebetulan saya ingat. Matius pasal 26 ayat 41. Coba dibaca. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ada, silakan langsung baca aja. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Amin, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah, dikatakan. Ini Tuhan Yesus berkata kepada para murid, supaya kita juga menyadari bahwa daging kita itu lemah, roh kita itu penuh. Oleh sebab itu Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kita kuat, sudah kita bisa menghadapi kita. Jadi ketika kita berdoa, kita mendapat kekuatan dan sehat secara rohani. Dan ketika kita berdoa supaya kita tahan berdiri, dikatakan artinya kita dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Dikatakan di dalam bagian supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ngapain berdiri di hadapan Yesus? Mempertanggungjawabkan hidupmu. Bukan sekedar berdiri di setrap, bukan. Ini bukan artinya disetrap, artinya bahwa kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita tidak benar, maka kita nggak bisa tahan. Kita nggak bisa bertahan di hadapan Tuhan. Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Supaya kita bisa bertahan di hadapan Tuhan. Kalau kita jauh dari dosa, hidup dalam doa. Ini yang dia. Jadi ini dua hal yang penting yang Yesus ingatkan kepada para muridnya, kepada kita sekalian, bahwa kita harus hidup dalam dosa, dalam doa. Salah sebut. Kita harus hidup di dalam doa, D-O-A. Kita harus jauh dari dosa, D-O-S-A. Bedanya cuma di S. Makanya waktu di rumah saya ada yang tanya, kenapa S? E itu pakai E katanya. S aja cukup katanya. Kan S juga katanya. Kalau huruf S ya S, tapi ada dosa dan doa cuma beda S-nya. Kalau nggak ada S-nya, doa. Kalau ada S-nya, dosa. Jadi jangan suka minum es, salah. Kalau ada S-nya jadi dosa. Hati-hati. Ya, karena S-nya itu kalau di dosa itu S-nya apa? Tahu? S-nya apa? Ada setannya. Makanya jadi dosa. Ini cuma cocok logi aja ya, sekedar humor supaya kita mudah ingat. Oh, kalau kita dosa berarti ada setan, ada S-nya setan, gitu ya. Jadi cuma mencocok-cocokkan supaya kita ingat baik-baik. Jadi kita harus buang tuh setan. Setan yang dibuang jadi doa, gitu ya. Jadilah doa. Jadi ingat baik-baik. Kita bisa bertahan di hadapan anak manusia. Kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Berani menghadap Tuhan. Coba. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Mereka mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden. Apa yang mereka lakukan? Ada yang tahu? Ketakutan. Terus bersembunyi, ngumpet. Kenapa? Nggak berani berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada dosa. Itu dia. Jadi kalau kita ada dosa, nggak berani berdiri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam doa. Buang tuh setan semuanya. Ya, kita hidup di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Yesus kepada kita. Ya. Yang pertama kita harus apa? Ada yang tahu? Masih ingatkah? Dipendekin aja, disimpulkan aja, diringkesin jadi apa? Apa? Meninggalkan dosa. Betul. Jauhkan diri dari dosa. Itu dia. Ya, kesimpulannya kan gitu. Jauhkan diri dari dosa. Berjaga-jaga itu jauhkan diri dari dosa. Ada satu, nggak kelihatan ya, kurang jelas. Jangan sampai terang redup tertelan oleh gelapnya dosa. Tetaplah terhubung pada Kristus, sumber dari segala terang. Itu bacaannya betul-betul banget ternyata. Saya pikir gini. Ya, jadi kita jangan hidup dalam dosa. Jangan terangmu jadi redup karena gelapnya dosa. Ya, makanya jauhi pesta pora dan kemabukan dan kepentingan duniawi dikatakan. Itu kegelapan dunia yang gelap. Yang kedua apa kesimpulannya? Hidup dalam doa. Hidup dalam doa, senantiasa berdoa. Berdoa setiap saat. Itu dikatakan Panti Kairo de Ominoi. Berdoalah setiap waktu. Mudah-mudahan ini kebaca kan? Ini bahasa Inggris. Ini kutipan dari Martin Luther. Martin Luther bilang gini, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Menjadi seorang Kristen, katanya, tanpa doa, menjadi seorang Kristen tanpa berdoa, tidaklah lebih mudah daripada hidup tanpa bernapas. Ternyata menjadi seorang Kristen tanpa berdoa, hidupmu tidak lebih mudah daripada sekedar bernapas. Kita berdoa. Artinya betapa penting doa itu bagi kebutuhan rohani kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa. Berjaga-jagalah. Pertama-tama berjaga-jaga proseko, kita perlu perhatikan baik-baik cara hidup. Kedua, berjaga-jaga agrupneo, kita artinya memimpin hidup kita, memelihara hidup kita dengan makanan rohani. Jadi kita perlu makanan rohani dengan doa. Ini yang disebut dua pesan jaga-jaga. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Matius 26 tadi sudah dibaca ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Dagingmu lemah, kamu perlu berdoa supaya dagingmu kuat. Dengan demikian kita bisa bertahan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan agar kami berjaga-jaga di masa sekarang ini menantikan kedatanganmu yang kedua kali. Bapa, kami percaya Engkau akan mengutus anakmu kembali ke bumi ini untuk
untuk menjemput kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Ajar kami untuk berjaga-jaga supaya kami tidak hidup di dalam dosa, tapi kami terus berjaga-jaga dengan hidup senantiasa berdoa. Tuhan, tolong kami. Engkaulah kekuatan kami, hikmat-Mu kiranya memenuhi hati kami. Dan biarlah kami selalu mengingat jati diri kami, sadar siapa diri kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal, oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami setiap detail dari firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.